Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Statistika Bapak Syamsi Setiadi dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Saya Sofiandini akan bertugas sebagai moderator dan membimbing jalannya diskusi pada siang ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Ainunisa sebagai presentator pertama, Muhammad Arya sebagai presentator kedua, dan Alia Zahra sebagai presentator terakhir. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Ainunisa untuk membacakan materi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi yang pertama yang akan sampaikan yaitu macam data dalam penelitian. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitiannya. Dalam proses penulisan penelitian, data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada data berdasarkan sumber dan data berdasarkan tipe penelitian. Data berdasarkan sumber yaitu ada data primer dan data sekunder, sedangkan jenis data yang berdasarkan tipe penelitian itu ada data kualitatif dan data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang berdasarkan sumber yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer adalah data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, subjek penelitian atau responden atau informan. Contoh data primer yaitu adalah sensus nasional yang dikumpulkan oleh pemerintah, biasanya melalui BPS, di mana pemerintah setelah berhasil melakukan sensus nasional senantiasa membagikan hasilnya di koran, majalah online, siaran pers, dan lain-lain. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan atau dokumen penelitian yang terdahulu. Contoh dari data sekunder yaitu diantaranya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Data sekunder disebut juga data tersedia. Dan adapun data yang berdasarkan tipe penelitian. Yang pertama itu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data naratif atau deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan kualitas suatu fenomena. Kualitas suatu fenomena biasanya tidak mudah atau tidak dapat diukur secara numerik. Contoh data kualitatif yaitu deskripsi suatu daerah yang diteliti, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian, dan sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti. Kemudian yang kedua itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu berbalikan dengan data kualitatif yang tidak dapat diukur. Maka data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistik
statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Jadi data kuantitatif itu data yang berbentuk bilangan atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif pun masih dibedakan menjadi dua, yaitu data diskret dan kontinu. Baik, selanjutnya yaitu ada pengukuran dan pengumpulan data. Boleh next slide. Ya, di sini ada penjelasan mengenai pengukuran. Pengukuran adalah prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitas ciri yang dimiliki oleh subjek dalam suatu popularitas atau sampel pengukuran. Pengukuran juga merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut pengukuran yang baik dan harus mempunyai sifat isomorfis, isomorfism dengan realitas, yang artinya bahwa terdapat kesamaan yang dekat antara realitas yang diteliti dengan nilai yang diperoleh dari pengukuran. Oleh karena itu, suatu instrumen pengukur dipandang baik apabila hasilnya dapat merefleksikan secara tepat realitas dari fenomena yang hendak diukur. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, baik validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Boleh next slide. Nah, selanjutnya ada komponen dalam pengukuran ya. Di situ ada tiga, ada kejadian empiris atau empirical events. Terus yang kedua ada penggunaan angka, the use of number. Terus yang ketiga ada sejumlah aturan pemetaan atau set of mapping rules. Eh, dari ketiga ini penjelasannya, saya jelasin dari yang pertama ya, yaitu kejadian empiris atau empirical events, yaitu kejadian empiris merupakan sejumlah ciri-ciri dari objek, individu atau kelompok yang dapat diamati. Terus yang kedua ada penggunaan angka atau the use of number, yang artinya komponen ini digunakan untuk memberi arti bagi ciri-ciri yang menjadi pusat perhatian peneliti. Spesifikasi tingkat pengukuran kemudian diberikan dengan memberikan arti bagi angka tersebut. Yang ketiga ada sejumlah aturan pemetaan atau set of mapping rules, atau pernyataan yang menjelaskan arti angka terhadap kejadian empiris. Aturan-aturan ini menggambarkan dengan gamblang ciri-ciri apa yang kita ukur, dan aturan-aturan pemetaan ini disusun oleh peneliti untuk jadikan tujuan studi. Boleh next slide. Nah, di sini ada skala pengukuran. Ada 4 skala pengukuran ya. Yang pertama ada nominal, ordinal. Di situ maksudnya interval dan rasio. Eh, dari nominal dari skala nominal ini, yaitu skala sederhana atau simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Terus ada ordinal, yaitu skala yang didasarkan pada peringkat. Yang ketiga yaitu ada skala interval, yang artinya skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Terus yang keempat ada skala rasio, yaitu skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Boleh next slide. Ya, untuk materi selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada tiga. Yang pertama ada observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua ada wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Yang kali itu ada kuesioner atau angket, dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang banyak yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Lalu submateri ketiga ada menyusun data.
dalam penyusunan data agar teratur dan juga dapat mudah dibaca dan dilihat secara visual itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada editing, kedua ada classify, dan ketiga tabulation. Yang pertama itu ada editing, yaitu mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan, ketidakkonsistenan, dan ketidakteraturan atau ketidaktepatan data yang telah dikumpulkan. Dan yang kedua, classify, yaitu mengadakan pengelompokan data yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh data. Dan yang terakhir itu ada tabulation, atau pengelompokan data sesuai dengan sifat-sifat data yang telah ditentukan dalam susunan kolom-kolom dan baris-baris sehingga data mudah ditarik kesimpulannya. Data yang sudah ada itu perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah direkap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya sebagai presentator. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya boleh langsung on mic ya. Ayo. Bocornya gitu loh. Silakan. Saya absen dulu kalau begitu. Hafsah Syarah. Ada? Hadir Ustaz. Baik. Zuniko. Hadir Ustaz. Baik. Hana Safa. Hadir Ustaz. Baik. Rizka Putra Atarik. Hadir Ustaz. Baik. Izzah Anissa. Hadir Ustaz. Baik. Nadia Umul. Hadir Ustaz. Baik. Lutfia. Lutfia hadir? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Adam Aziz. Ustaz. Oke. Abdul Rahman. Hadir Ustaz. Baik. Andrew Putra. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Dihia Khalifah. Hadir Ustaz. Oke. Fatahillah. Hadir. Rahmah Qanitatul Qarirah. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Alia Zahra. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Fatimah Irma. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Hammam. Kamu hammam apa hammam? Mam? Gua Hamam Ustaz. Oh, hammam ya, bukan hammam ya. Ismail Faruqi. Hadir Ustaz. Oke. Nadia Pitaloka. Hadir Ustaz.
Oke, alhamdulillah. Ifa Sabita. Hadiroh. Oke, alhamdulillah. Melati. Afifah. Melati? Belum kelihatan Melati. Oke. Satu yang belum hadir. Marcella Zalianti. Hadir Ustaz. Suara motor. Albi Hazim. Hadir Ustaz. Oke. Alia Zahra. Hadiroh Ustaz. Alhamdulillah. Nur Anissa. Hadir Ustaz. Oke. Alwiyah. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Ani dan Zahra. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Ainun. Hadir Ustaz. Oke. Eriza Rahmawati. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Al-Ghifari. Hadir Ustaz. Oke. Hamam Usama. Hadir Ustaz. Al-Maghribi. Hadir. Hadir. Kalau yang Hamam tadi, mana tadi? Abdullah Hamam, mana Abdullah Hamam? Hadir Ustaz. Afwan Ustaz. Oke. Ya Allah. Diana Susilawati. Hadir Ustaz. Oke. Putra Maulana. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Aisyah. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Arya Muhammad. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Amelia Octaviani. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Alia Putri. Hadir Ustaz. Apa? Safia Sartabila. Hadir Ustaz. Putri Bapak Irwanto. Randi Novian. Hadir Ustaz. Wih. Mantap. Yahya Adli. Nggak kelihatan. Syifa Nadia. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Sofi Andini. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Kelas C1, kelas D1 yang belum nyaut. Untuk Yahya Adli sakit Ustaz. Hah? Yahya Adli sakit. Yahya Adli sakit. Sakit apa? Afwan, Ah, Afwan saya biasa Ustaz. Melati. Putri Ustaz. Hah? Putri Nurrahma Ustaz. Putri Nurrahma. Iya. Kamu sudah masukin siapa tapi Put? Udah ngisi KRS Ustaz. Ada ya. Putri Nurrahma kelas C apa kelas D? Kelas C Ustaz. Kelas C. Oke. Nama lengkap Putri. Nur Hah? Rohmah. Rahma. Iya. Oke. Alhamdulillah. Nanti saya cek. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini stop share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin jelaskan sepintas tentang pengantar ini supaya menambah pemahaman kita di awal perkuliahan tentang statistika ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak belum? Apa masih loading Ustaz? Waduh. Ya, sudah terlihat Ustaz. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang yang beberapa penjelasan yang lalu dan beberapa tambahan yang mungkin nanti entry point kita dalam memahami statistika. Suara saya jelas? Freeze ya? Jelas Ustaz. Jelas ya? Karena gambarnya nge-freeze di saya. Hilang jadinya sebentar. Oke. Sudah nampak Put?
Putri, Juniko, udah kelihatan? Sudah, Ustaz. Ya, saya ini kelihatan belum? Terlihat, Ustaz. Sudah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini pengantar statistik yang kemarin kita juga sudah jelaskan, bedanya statistika dengan statistik. Jadi kalau statistik adalah kumpulan data atau bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan menggambarkan satu persoalan. Jadi kalau kita bicara statistik itu ya adalah sebuah kumpulan data yang bisa dalam bentuk tabel, diagram atau sejenisnya melukiskan satu gambaran atau persoalan. Jadi misalnya Juniko, Albi yang suka nonton bola kan statistik pertandingan. Nah, itu adalah kumpulan data terkait dengan pertandingan itu. Berapa shoot on goal, berapa golnya, berapa pelanggaran dan seterusnya dan seterusnya. Itu statistik adalah kumpulan data yang menggambarkan satu persoalan. Oke, sementara statistika, kalau dalam bahasa Inggrisnya ada S-nya, statistik sama statistik. Nah, statistika itu cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara mengolah data yang berbentuk angka. Apakah statistik hanya mengurusi angka? Iya, itu. Apakah statistik tidak bisa mengurusi kata-kata? Secara umum tidak. Kalau dia harus mengolah data, maka kata-kata itu nanti harus bentuknya diangkakan, dikuantifikasikan. Nanti saya jelaskan. Jadi statistik adalah kumpulan datanya, statistika adalah ilmunya. Nah, ada istilah-istilah yang kita juga harus pahami dalam statistika. Pertama, populasi. Ini nanti kaitannya dengan medlit. Populasi adalah seluruh unit analisis yang akan menjadi target penelitian. Populasi adalah seluruh unit analisis yang akan menjadi target penelitian. Misalnya Aisyah mau meneliti tentang sikap mahasiswa bahasa Arab terhadap perkuliahan daring misalnya. Sikap mahasiswa bahasa Arab. Karena sudah disebutkan mahasiswa bahasa Arab, maka populasinya adalah seluruh mahasiswa bahasa Arab gitu. Itu disebut dengan populasi. Nah, ukuran yang menggambarkan populasi disebut dengan parameter. Oke. Jadi kalau statistik itu nanti bicaranya sampel. Sekarang jadi kalau sampel itu statistik. Kalau populasi data itu ada disebut dengan parameter. Sayangnya parameter atau ukuran populasi itu sangat jarang diketahui secara pasti. Kira-kira kenapa itu coba? Coba dipikir. Ada pernyataan parameter sangat jarang diketahui secara pasti. Coba dipikir Iza Anissa, Lutfiah, Hamam. Apa maksudnya ini? Diana Susilawati? Kenapa itu kira-kira? Mungkin karena ukuran Ustadz, jadi kayak ukuran itu kan belum pasti ya. Ukuran belum pasti. Oke. Ya. Alhamdulillah berpendapat. Anida Zahra? Kenapa kira-kira? Parameter sangat jarang diketahui secara pasti. Kalau mahasiswa bahasa Arab kan pasti itu jumlahnya, datanya kan ada tuh. Sesuai dengan yang isi siakat aja ketahuan tuh. Atau yang bayar kan ketahuan. Tapi kenapa ada parameter sangat jarang diketahui secara pasti? Kenapa nih? Pendapat saya hampir mirip sama kayak Diana, Ustadz. Apa itu? Karena ukuran. Mungkin belum pasti gitu. Padahal kan datanya ada pasti. Al-Ghifari? Kenapa kira-kira? Selalu berubah-ubah, Ustaz. Apanya yang berubah? Kan populasi tadi udah kita tetapkan, misalnya masih bahasa Arab tuh. Datanya kan angka tuh. Udah datanya kan ada tuh. Isya. Hana. Kenapa tuh? Kira-kira. Bisa aja nih ya Ustaz, namanya, data yang telah kita dapat itu misalkan target kita seluruh mahasiswa PBA yang ukurannya 100 gitu populasinya, tapi bisa aja yang mengisi data gitu target kita tidak
apa pokoknya tuh kan nggak semua mahasiswa itu ngisi gitu loh Ustaz. Jadi apa parameternya nggak sampai ke situ gitu. Kurang lebih Iya, gitu iya, Ustaz. iya. Santi Aisyah. Jadi parameter sangat jarang diketahui secara pasti karena mengambil data dari seluruh anggota populasi itu hampir tidak mungkin, bukan hampir tidak mungkin, sangat sulit dilakukan. Aisyah mau ngambil data dari seluruh mahasiswa angkatan 1 sampai terakhir angkatan 7 yang gagal lulus itu, yang kabarnya udah nggak ketahuan mana kan, gitu. Maka nggak, karena kesulitan mengambil data dari seluruh anggota populasi itulah maka parameter sangat jarang diketahui kecuali memang populasinya dikit. Tapi kalau populasinya cukup besar seperti tadi mahasiswa Arab, maka parameter sangat jarang diketahui. Kenapa? Karena sulit mengambil data dari seluruh anggota populasi. Nah, gitu. Itu Laisa tadi itu. Ya, ini bukan ukurannya nggak pasti. Ukurannya mau pasti karena kita sudah tetapkan dari awal gitu. Tapi sangat sulit membuat mereka mau mengisi angkat atau instrumen misalnya gitu. Sangat sulit mengukur mereka. Ya itu. Tapi kalau misalnya kita mau tahu misalnya yang punya data misalnya kayak Kak Atiyah punya data seluruh mahasiswa, lah bisa aja gitu. Misalnya berapa rata-rata IP seluruh mahasiswa bahasa Arab. Kak Atiyah mah tahu karena apa? Karena datanya ada, tinggal ngambil dari Syakat. Seluruh mahasiswanya ada gitu. Bukan berarti tidak mungkin, bukan, tapi ya sulit kalau kita sebagai peneliti biasa gitu. Tapi kalau yang sudah tersistem seperti tadi itu database dan lain-lain itu tidak sulit. Ya, jadi yang dimaksud dengan parameter sangat jarang diketahui adalah satu istilah yang umum tadi itu sebagai peneliti kita hampir tidak mau melakukan pengumpulan data dari populasi itu karena ya ribet gitu, nggak kelar-kelar nanti penelitiannya. Oleh karena itu kita harus tetapkan sampel. Sampel itu apa? Sebagian dari populasi. Nah, ukuran karakteristik sampel itulah yang kita sebut dengan statistik. Ukuran karakteristik sampel itulah yang kita sebut dengan statistik itu. Statistik adalah tadi itu data yang diambil dari sampel gitu sederhananya. Statistik adalah data yang diambil dari sampel. Sementara kalau data dari populasi disebut dengan parameter ukuran-ukurannya gitu. Oke. Ini saya lewatin aja. Data adalah informasi tentang satu gejala fenomena. Data salah satunya ada keterangan ilustrasi mengenai satu hal. Indikasi terhadapnya satu variabel. Variabel adalah penggambaran atau abstraksi dari satu fenomena gejala tertentu. Jadi ini istilah yang juga nanti akan diperdalam. Jadi semua hal sebagai peneliti bisa menentukan satu variabel. Variabel adalah satu gejala atau gambaran dari fenomena tertentu. Misalnya ya semua mata kuliah itu bisa jadi variabel. Semua mata kuliah itu bisa jadi variabel. Di dalam mata kuliah misalnya menulis, membaca, menyimak, berbicara itu variabel besar. Itu bisa dibilang menjadi variabel lebih kecil lagi. Membaca pemahaman bisa jadi variabel, membaca cepat, membaca nyaring, dan seterusnya, pemahaman bacaan, itu semuanya bisa jadi variabel. Yang penting punya konsepnya, abstraksinya apa sih yang dimaksud itu gitu. Bahkan hal-hal terkecil pun bisa jadi variabel. Misalnya apa? Ketepatan hadiran, ketepatan mengumpulkan tugas dan segala macam semua bisa jadi variabel. Jadi variabel apa saja yang memungkinkan seorang peneliti untuk mendeskripsikan tentang sesuatu itu disebut dengan variabel. Gitu. Dan variabel itu bisa kita hubungkan, nanti bisa kita bandingkan, bisa kita kaitkan, kita bisa cari pengaruhnya dan seterusnya, tergantung metode penelitiannya. Tadi ini, kalau kita mengambil data dari seluruh anggota populasi, maka kita melakukan sensus namanya. Jadi sensus adalah pengambilan data dari seluruh anggota populasi. Di kita sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Jadi tahun 2000 biasanya
genap itu. 2000, 2010, 2020 itu dilakukan sensus penduduk secara nasional oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Kenapa 10 tahun sekali? Karena biayanya mahal, besar, gitu kan. Jadi sangat sulit, ya, sangat sulit melakukan itu, dan perlu tenaga yang amat sangat banyak dari ujung Indonesia timur ke barat, gitu, barat ke timur. Nah, itu makanya sensus penduduk Indonesia biasanya cuma 10 tahun sekali. Tapi dengan model terbaru sekarang, kalau dulu kan datain rumah ke rumah satu-satu, sekarang kan kita sudah punya NIK, nomor induk kebahagiaan yang sudah terpusat secara nasional. Itu sudah lebih mudah, tidak harus menunggu 10 tahun sekali untuk mendatangkan data yang real. Intinya mengambil data dari seluruh anggota populasi disebut dengan apa tadi, Hana? Sofa? Ini Zahra? Apa nih? Mengambil data dari seluruh anggota populasi disebut Sensus. sensus. Mengambil data dari sebagian populasi disebut dengan sampling. Nah, mengambil data dari sebagian anggota populasi bukan sampling. Orang yang diambil respondennya disebut dengan sampel. Statistika dibagi dua. Ini yang bagiannya yang banyak, tapi kita akan membagi yang ini, yang Anda perlu pahami. Ada statistika deskriptif, secara aplikasi. Ada statistika inferensial. Apa beda keduanya? Statistika deskriptif ini bertujuan menggambarkan satu karakteristik tertentu dari data sebuah variabel, dan bisa rata-rata, nilai tengah, dan seterusnya, berapa jauh data, gitu ya. Dia tidak dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan. Kalau statistika induktif ini, ya, kuncinya adalah inferensial, ini mengambil kesimpulan, jadi melakukan perkiraan, peramalan, dan pengambilan keputusan. Itu statistika inferensial namanya. Statistika untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dalam sebuah penelitian kuantitatif, ya, dalam sebuah penelitian kuantitatif, di mana seorang peneliti melakukan penelitiannya, maka dia mengajukan satu hipotesis. Saya ulangi lagi, Lutfiah, Hamam, bersama dan teman-teman. Kalau peneliti kuantitatif, kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif, maka Anda wajib membuat hipotesis. Kalau penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif, tidak wajib. Begitu Halbi. Kalau penelitian kualitatif, Albi, kamu tidak wajib membuat hipotesis. Tapi kalau penelitian kuantitatif, wajib membuat hipotesis. Apa hipotesis, contohnya bagaimana, nanti kita akan bahas berikutnya. Atau di Medlit nanti kita ketemu. Nah, karena peneliti kuantitatif membuat hipotesis, maka dia hipotesis itu kan kesimpulan sementara, harus diuji. Bagaimana cara mengujinya? Diuji dengan statistika inferensial ini. Nah, jadi statistika inferensial adalah statistika gampangnya untuk menguji hipotesis. Statistika inferensial adalah statistika untuk menguji hipotesis. Bentar, Jin. Paham gini kok dari sini? Oke, kita lanjut. Jadi penelitian kuantitatif membuat hipotesis, hipotesisnya diuji dengan statistika inferensial, bukan statistika deskriptif, bukan sembarang statistik, tapi statistika inferensial. Karena hipotesis itu kan bicara apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, dan seterusnya. Nah, itu diuji dengan statistika inferensial. Aduh. Nah, ini jenis data secara umum.
Anda tahu bedanya data dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif? Tadi sudah saya singgung. Apa Ustaz, apa bedanya? kalau kuantitatif tuh data yang nggak pakai angka atau presentasinya non angka. Kalau kualitatif pakai angka. Kurang pas. Ifa Sabita? Wah, apa? Oh, bedanya data kualitatif kuantitatif. Ya, Ifwa. Hal arafti ya ukhti? Nah, boleh gua jawab, Ustaz. Ya. Coba mau koreksi tadi. Kalau kuantitatif itu datanya bisa diukur, Ustaz. Kalau kualitatif datanya nggak bisa diukur. Oke. Alhamdulillah. Ada sedikit. Ifa. Saya ingin dengar dari Ifa. Orang yang selalu menjaga diri. Malah dia. Oke. Gampangnya kuantitatif itu datanya berupa angka. Kualitatif berupa kata-kata gitu. Saya ulangi lagi, data kuantitatif adalah data berupa angka, kualitatif data berupa kata-kata. Kalau kamu melakukan penelitian terhadap sebuah novel, maka datamu adalah kualitatif karena dia ubah-ubah itu kan kata-kata bahasanya. Bisakah data kualitatif dianalisis dengan statistik? Jawabannya tidak bisa. Kalau mau diolah dengan statistik, maka data yang kualitatif tadi itu harus diangkakan. Contoh, lewatin aja tuh. Ditutup. Besok gimana ya? Saya butuh banget juga mungkin gimana ya? Saya datang dulu gitu loh. Datang dulu, nggak datang dulu. Terus kita kondisikan. Kalau bisa penjelasan itu nanti suratnya dari Pak Anda ke Pak Musin. Oh, sudah. Habis itu udah datang demo yuk. Nah, itu maksudnya yang sampai keterangan itu terganggu karena tidak sigapnya kita gitu loh. Sama anak-anak sih udah siap ya. Kalaupun tadi mereka nggak datang, nanti jadi dikuas. Iya, mereka mahasiswa yang PPL di sana kan biasanya begitu mereka kalau hari itu kan makanya kan di atas meja kita itu depan itu kan selalu ada PKS selama itu. Nah itu karena memang belum lengkap data dari PKS. Jadi nggak harus selesai hari itu. Karena saya proses PKS itu kemarin kan nggak terlalu ikat di situ. Saya juga baru datang waktu itu. Antara dengan saya lebih awal dengan yang pegang itu masalahnya. Kemarin kan saya fokusnya di UKM gitu. Siap. Ya. Pokoknya ada juga sih. Oke. Ya, mohon maaf. Mana? Di mana tadi penjelasan saya, Eva? Data kualitatif tidak bisa dianalisis dengan statistika kecuali dikuantitatifkan. Saya kasih contoh. Misalnya, Anda kan melakukan kuesioner, membuat kuesioner, angket. Pilihannya misalnya, kalau sikap kan pilihannya misalnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju itu. Misalnya angket begitu tuh. Apakah perkuliahan daring yang dilakukan selama ini efektif bagi mahasiswa misalnya? Itu kan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu kan kualitatif itu karena kalimat itu, kata-kata itu. Nah, itu tidak bisa diolah dengan statistika. Supaya bisa diolah dengan statistika, maka harus dikuantifikasi, harus jadikan angka tuh. Jadi misalnya sangat setuju, kita kasih angka berapa Putra Maulana? Angka apa Pak? Setuju. Misalnya berapa? 4. 4 atau kalau pilihannya 5 berarti 5 gitu ya. Kemudian setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nah, itu baru bisa diolah angka itu. Tapi kalau masih berupa kata-kata sangat setuju,
setuju itu tidak bisa diolah dengan statistika. Gitu. Mudah-mudahan dipahami apa contoh yang tadi itu. Ya, ini saya tadi penekanannya statistika inferensial adalah statistika untuk menguji hipotesis yang untuk meramalkan dan mengambil keputusan. Ini statistika parameter ini harus saya jelaskan jenis-jenis data ini, tapi kayaknya hari ini nggak cukup ini waktunya menjelaskan jenis data. Nah, ini contoh. Lambang dari parameter dan statistik itu sedikit berbeda. Misalnya notasi ya, notasi. Untuk jumlah notasi yang menggambarkan populasi N-nya besar. Tapi untuk jumlah sampel N-nya kecil. Ini bedanya. Ini N besar itu menunjukkan populasi, N kecil menunjukkan sampel. Kenapa kita melakukan pengolahan data dengan statistika? Apa pentingnya statistika dalam kehidupan ini? Gitu. Karena tadi itu kita tidak mungkin misalnya kamu tetapkan mau melakukan penelitian terhadap 300 mahasiswa bahasa Arab. Kan tidak mungkin kita mengambil data dari 300 tadi itu. Karena ada yang tahu kemana. Nih. Sementara kamu hanya bisa menjumpai angka 30 mahasiswa. Nah, kemudian setelah diambil data dari 30 mahasiswa, anggaplah misalnya tadi itu 80% dari yang 30 itu setuju menjawabnya. Nah, maka kita sebagai peneliti dengan kesimpulan 80% dari 30 ini kita bisa melakukan generalisasi. Apa itu generalisasinya? Yaitu kita menetapkan hukum dari 30 ini untuk yang 300. Nah, meskipun kita hanya ngambil dari 30, kalau yang setuju 80%, maka kita katakan seluruh mahasiswa atau 80% mahasiswa bahasa Arab setuju terhadap efektivitas pembelajaran daring gitu. Meskipun data yang diambil hanya 30 gitu. Sama halnya misalnya seorang pedagang susu yang ingin ngetes apakah kualitas susu di gudangnya masih bagus. Maka dia ambil sampel aja dari pojokan kiri ambil satu, pojokan tengah ambil satu, pojokan kanan ambil satu gitu. Kemudian dicobain lah diminum. Nah, ternyata masih bagus. Maka dengan sampel yang 3 biji tadi itu, maka dia simpulkan bahwa semua susu kualitasnya masih bagus. Coba Anda bayangkan kalau penjual susu itu mengetes semua susu, kan nggak ada yang dijual jadinya. Begitu Putra. Kalau dia mau jualan kok dicobain semuanya. Itu. Nah itu kan sampling, teknik sampling gitu. Atau misalnya satu orang juga bisa jadi populasi. Misalnya Putra tiba-tiba bangun pagi kok suhunya panas. Ya, suhunya panas. Kan harus tes itu darahnya itu kan. Darahnya diambil sampel apa diambil semuanya, Putra? Sampel sedikit lah Pak, semuanya sedikit. Semuanya mati kamu. Maka ambil dikit aja, tapi dari sedikit itu diketahui ternyata leukositnya tinggi, ada bakteri, nah itu. Padahal yang diambil cuma sedikit, tapi sedikit itu mewakili semuanya, gitu kira-kira. Jadi itulah pentingnya statistika, gitu. Diambil datanya sedikit, tapi kesimpulannya untuk umum banyak. Nah, kalau ada variabel bebas X, ada variabel terikat Y, ya, maka kalau variabel itu dihitung masing-masing, maka kita menggunakan statistika deskriptif. Rata-rata X, rata-rata Y itu terpisah masing-masing itu. Min X, min Y, kemudian modus X sendiri, kemudian median X sendiri, Y sendiri. Dan semuanya hanya dihitung terpisah gitu. Tapi kalau kemudian kita mau mencari apakah X berpengaruh terhadap Y, maka kita menggunakan statistika inferensial gitu. Tapi kalau hanya menghitung per variabel, maka kita statistikanya deskriptif. Tapi kalau kita sudah menghubungkan dua variabel atau lebih, kita menggunakan statistika inferensial. Jadi kamu tidak mungkin tahu apakah X berhubungan dengan Y, apakah X berpengaruh terhadap Y, kecuali setelah melakukan analisis dengan statistika inferensial. Kira-kira begitu. Syukran jazilan. Ya.
bisa dipahami, insya Allah ya. Silakan ada yang nanya. Oke, tadi ada pertanyaan bagus dari kelas sebelah, tapi ya udah saya bagi. Apa sih gunanya kita belajar statistika ini? Gitu. Apa hanya untuk skripsi aja? Jadi ketika saya dulu kuliah, sama seperti dengan Anda. Saya dulu kan dari Lampung tuh. Kuliah ke WNJ dulu namanya PMDK, nggak ada yang nganterin, belum pernah tahu yang namanya Jakarta. Berangkat sendiri nyasar lah. Sambil di kampus WNJ juga masih bingung, tapi akhirnya saya tinggal di Masjid At-Taqwa. Di belakang tuh kan ada Masjid At-Taqwa, tahu nggak Masjid At-Taqwa? Sampai ke lapangan. Nah, tinggal di situlah, pokoknya tinggal cerita karena nggak punya duit buat ngekos. Ketika belajar statistika itu juga, tapi setelah itu tinggal di asrama sendiri. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita mau jadi dokter gitu ya, mau jadi profesor gitu. Insya Allah. Ya kita belajar statistika itu supaya apa? Supaya menjadi bekal buat Anda semua, bukan cuma buat skripsi gitu. Anda semua ini kan calon dokter ya, terutama yang on cam ini kan, saya doain biar cepat selesai satu S3. Kalau yang off cam biarin aja. Yang on cam ini kan pada muka-muka mau jadi dokter kan, jangan takut mimpi gitu. Kita orang kampung aja bisa jadi dokter, apalagi ada orang kota, orang Jakarta. Gitu. Yang penting mimpi aja dulu, niat dulu. Bagaimana nasib Allah takdirkan ke sana, alhamdulillah. Kalau nggak sampai minimal jangan takut mimpi begitu. Ya Randia. Iya, jangan takut. Iya, sekarang kita bukan apa-apa, tunggu nanti 10 tahun lagi gitu kita buktikan sama dengan para ustaz gitu. Jadi statistika itu merupakan dasar bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian baik di tingkat S1, S2 maupun S3. Seorang peneliti itu wajib memahami statistik karena dia akan berurusan dengan penelitian-penelitian orang lain yang juga pasti di antara mereka ada yang menggunakan data-data statistika. Maka dari situ meskipun kita tidak suka dengan penelitian kuantitatif, tapi kita akan menjumpai itu dalam dunia akademik gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi tetapi tujuan praktisnya tentu nanti buat nyusun skripsi kalau penelitian kita penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif pakai statistika deskriptif aja, tidak perlu inferensial, tapi statistika deskriptifnya bisa digunakan gitu. Nah, itu pentingnya. Adapun hal-hal lain tentu kita akan pelajari sesuai dengan tugas-tugas nanti. Pokoknya kalau sudah kuliah statistika lulus, insya Allah ngerjain skripsi yang kuantitatif itu seminggu juga kelar kalau datanya udah kumpul. Gitu. Nggak sampai seminggu juga kelar. Gitu. Kalau penelitian kualitatif, statistik nggak pakai statistika, dia lama analisisnya, gitu kira-kira. Ya, oke. Siap. Udah masih di waktu asar. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kalau nanti ada yang kurang-kurang boleh nanya secara langsung WA atau melalui PJ Aisyah dan teman-teman. Kelas Google Classroom sudah saya bagi, nanti penugasan latihan insya Allah dari situ. Ya. Oke, sebelum itu ada yang bertanya? Boleh nanya nggak, Ustaz? Nah, boleh. Masih terkait sama pelajaran, Ustaz? Iya. Kan ini statistika itu diambil dari sampel kan ya. Tadi contohnya kalau populasi 300 sampelnya 30 gitu. Terus itu udah bisa diambil kesimpulan dari sampel 80% setuju gitu. Nah, pertanyaannya gini, berarti statistika itu cuman hipotesis atau udah valid gitu, Ustaz? Sedangkan kan itu ber-30 ya. Terus kalau misalkan besoknya kita mau ngambil dari sisanya itu ternyata lebih banyak yang nggak setuju, berarti datanya kan bakal berubah tuh, Ustaz. Terus nanti sampel yang 80% ini apakah itu cuman hipotesis apa udah valid gitu, Ustaz, buat bisa dijadikan kayak skripsi atau yang lainnya gitu, Ustaz? Jelas nggak pertanyaannya?
Ya, jelas dipahami. Ini teman-teman mudah-mudahan jelas. Kita punya anggota populasi 300. Kemudian kita tetapkan sebagai peneliti 30. Apakah 30 ini sudah memenuhi kalau nanti misalnya diambil datanya, apakah kesimpulannya itu sudah valid sebagai satu kesimpulan penelitian yang mencakup 300 orang tadi itu? Apakah tidak mungkin itu datanya berubah kalau nanti misalnya ngambil data lagi? Nah gitu ya jelasannya. Dalam teknik pengambilan sampel, maka yang paling penting untuk difahami adalah pertama, setiap orang punya hak yang sama untuk jadi anggota sampel. Sehingga sampel yang akan diambil dalam penelitian itu harus representatif. Tidak boleh kita tunjuk. Maka di sini disebut dengan simple random sampling. Samplingnya harus random. Tidak boleh ditunjuk. Misalnya ngambil sampel yang pintar-pintar aja, yang rajin-rajin aja, gitu. Itu nggak boleh tuh. Tahun 1 aja yang jadi sampel. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan terjadi bias. Maka dalam hal ini, peneliti perlu menetapkan bahwa semua keterwakilan dari populasi itu memang terwadahi dalam sampel yang kita ambil. Untuk apa? Untuk menjamin validitas data yang diambil. Itu Zuniko. Yang kedua, prinsip dalam penelitian yang seperti ini, yang menggunakan random seperti ini adalah semakin banyak sampel, semakin representatif. Saya ulangi, semakin banyak sampel, semakin representatif. Kalau peneliti memang sanggup misalnya dari 300 mengumpulkan data dari 100, maka itu baik bagi dirinya, dan itu lebih bagus gitu. Karena itu lebih bagus, lebih mencakup dibanding dengan 30. Kenapa? Karena lebih mewakili tentu. Prinsipnya adalah representasi dari sampling terhadap populasi. Semakin banyak, semakin representatif. Begitu Juniko. Adapun data, kesimpulannya yang diambil dari data itu apakah sesuai atau tidak, yang kita sebut dengan signifikan atau tidak, dalam statistik disebut dengan signifikan. Maka ada ujinya itu. Ada uji signifikansinya namanya. Ada tekniknya nanti akan kita pelajari di situ. Jadi tingkat kesalahannya akan berapa? Nah itu disebut dengan alfa. Jadi kesimpulan kita tetap memungkinkan terjadinya kekeliruan. Nah, kekeliruan dalam statistik itu disebut dengan alfa atau errornya. Nanti di pembahasan berikutnya akan ketemu itu. Jadi setiap peneliti sosial memungkinkan terjadi kekeliruan ketika mengambil kesimpulan. Dan itu harus diakui secara jujur. Karena yang dia temukan bukan sesuatu yang mutlak, pasti berubah. Mungkin orang lain kalau ngambil datanya mungkin bisa berbeda kesimpulannya. Karena apa? Waktunya berbeda, orangnya berbeda, interestnya berbeda, gitu. Ya, jadi mungkin saja penelitianku dengan penelitian siapa berbeda. Karena apa ya tadi itu perbedaan waktu, perbedaan orang, perbedaan jumlah sampel dan seterusnya. Maka nanti ada namanya error. Ya. Dalam penelitian itu ada namanya error. Nah, itu harus diakui. Gitu. Maka itulah dalam filsafat ilmu kamu mempelajari bahwa kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran yang nisbi, yang relatif. Gitu. Karena itu tidak bisa dijamin 100% kebenaran. Nah, itu yang juga kita akui. Adapun kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu calon-calon profesor semuanya. Gitu ya. Insyaallah. Dipahami jadi kok? Ustaz, paham Ustaz. Syukran Ustaz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup.